Pemerintah tengah mematangkan mekanisme penggunaan aset sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI serta aset sitaan korupsi yang dikelola Dirjen Kekayaan Negara untuk pembangunan perumahan rakyat. Wacana ini dikemukakan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Ara mengatakan perumahan rakyat yang akan dibangun bukan hanya rumah tapak, melainkan juga rumah rusun. Ya, semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama antara Bank Tanah, Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Kekayaan Negara dan kami bisa membuat langkah nyata ya supaya bisa memanfaatkan aset-aset dari bekas korupsi dan sebagainya ya yang ada di Kementerian Keuangan itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan rakyat. Kita akan melakukan penyertaannya kepada Bank Tanah, baru kemudian untuk dijadikan program oleh Bapak Menteri PKP. Sedangkan untuk yang sifatnya rampasan negara, kami akan menunggu daftarnya dan kita berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung. Sementara itu, dalam waktu dekat, Menteri PKP pun memastikan pemerintah akan menyelenggarakan akad massal kredit kepemilikan rumah pada Senin mendatang. Akad tersebut diperkirakan akan melibatkan 25.000 debitur. Kepolisian Republik Indonesia menangani 246 laporan dan menetapkan 949 tersangka terkait kericuhan saat aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir Agustus lalu. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sahardiantono menjelaskan, ratusan laporan tersebut ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan 15 satuan wilayah Polda. Adapun laporan terbanyak berada di wilayah Polda Jawa Timur yaitu 85 laporan, Polda Jawa Tengah 40 laporan, dan Polda Metro Jaya 36 laporan. Sementara itu dari total 949 orang yang diamankan, terdiri dari 664 orang dewasa dan 295 anak. Menurut Sahardiantono, modus operandi para tersangka diantaranya melakukan atau menghasut orang lain melakukan kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan. Ada juga yang membuat dan menggunakan bom molotov hingga melakukan penganiayaan terhadap petugas dan masyarakat. Terkait penegakan hukum ini, Polri akan terus berkomitmen dalam melaksanakan penegakan hukum dan tentunya proses penyidikan ini terus berlanjut. Ada pengembangan-pengembangan dan kita berkomitmen mengembangkan kasus itu untuk mengungkap siapapun yang terlibat, cukup bukti akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Syahar menegaskan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku kerusuhan tersebut merupakan komitmen Polri dalam menciptakan situasi yang aman, kondusif, dan terkendali di masyarakat. Tiga pulau di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara yang diklaim oleh Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya menimbulkan kisruh di masyarakat. Sengketa atas Pulau Sain, Pulau Piai, dan Pulau Kias itu mengakibatkan terjadinya pembakaran rumah yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Pulau Sain. Pembakaran dilakukan oleh warga Desa Umial, Kecamatan Pulau GB, Halmahera Tengah, sebagai bentuk aksi protes terhadap pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Gubernur Maluku Utara, Shirley Koandalaus menyatakan pihaknya akan melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian perihal konflik tersebut. Shirley juga meminta kepada warga dari kedua wilayah untuk menahan diri sehingga tidak terjadi lagi gejolak di tengah masyarakat yang berujung aksi pembakaran fasilitas. Kita duduk bersama di level pemimpin dulu dari Mendagri, Gubernur, Bupati terkait supaya memastikan kondisi kondusif kita ini semua merah putih, semua Indonesia di bawah jangan ada gejolak, semua bisa dibicarakan baik-baik. Masing-masing punya data dan pendapat yang berbeda-beda, duduk komunikasi dengan baik, jangan biarkan masyarakat menjadi korban. Dan kalau ada yang mendengar, mohon jangan saling bakar-membakar, itu semua bikin pakai doi, bukan dari angin. Pulau Sain, Pulau Piai, dan Pulau Kias berada di dalam Kecamatan Pulau GB, Kabupaten Halmahera Tengah.
sebuah kecamatan yang berlokasi di perbatasan wilayah antara Provinsi Maluku Utara dengan Provinsi Papua Barat Daya.